Tanggal 8 Agustus menjadi Hari Game Indonesia. Sebenarnya, seperti apa sih ekosistem industri dan pasar game di Indonesia selama ini, sehingga tercetus hari peringatan tersebut? Yuk, kita balik ke tahun 1990-an. Saat itu, konsol game seperti Nintendo, Sega, dan PlayStation ramai diperbincangkan. Sebagian besar pelaku industri game di Indonesia hanya berperan sebagai distributor. Beranjak ke tahun 2000-an, setelah era game konsol, pasar game di Indonesia bergeser ke game online. Pada era inilah bermunculan penerbit dan pengembang game di Indonesia. Namun, para pengembang lokal masih berupa tenaga alih daya yang menerima pesanan proyek game dari perusahaan asing. Kemajuan industri game di Indonesia pada 2010-an ditandai dengan bermunculannya pengembang lokal. Mereka membuat game atas inisiatif sendiri. Berdasarkan data Kemenparekraf, industri game turut menyumbang PDB Indonesia di sektor kreatif. Jumlahnya terus bertambah dari tahun 2010 hingga 2021. Pada tahun 2020-an, banyak game buatan Indonesia mendapatkan penghargaan serta apresiasi di kancah internasional. Sayangnya, kemajuan game Indonesia ini belum sebanding dengan pendapatan perusahaan game dalam negeri. Masih timpang. Sebab, pemain game di Indonesia lebih memilih memainkan game buatan luar negeri. Hal ini menghambat pertumbuhan industri game di Indonesia. Badan Ekonomi Kreatif bersama Asosiasi Game Indonesia berupaya menarik pemain game dengan mengadakan pameran tahunan, yakni Game Prime, sejak 2016. Selain itu, untuk mendukung industri game, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik, Program Indonesia Game Developer Exchange atau IGDX, hingga mengirim delegasi pengembang game Indonesia ke pameran internasional seperti Tokyo Game Show dan Gamescom. Namun, perlu energi besar untuk mendukung industri yang masih muda ini. Semoga Hari Game Indonesia ini memantik partisipasi pemain untuk mendukung industri game di Indonesia. Selamat Hari Game Indonesia, sahabat Kompas!